Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video ini saya akan unboxing HP Samsung keluaran tahun 2015. Ini bungkusnya. Ini saya beli dengan harga 800.000. Ini orang bungkusnya tebel banget ini. Oh, gila ini HP-nya masih mulus banget ini. Kalau kalian tahu, komen aja nih HP Samsung versi apa ini. Kita lihat dulu di fisiknya. HP ini masih mulus, warna green emerald. Gila nih, HP-nya benar-benar compact banget ini. Sama sekali sini aja bisa lihat pantulannya, kelihatan muka saya. Nyalain dulu HP-nya. Ini gila nih, HP tipis banget, ya tipis kecil lagi, mantap banget. Tombol powernya mendelik ini ya. Begini tampilan awal dari, masih mulus banget HP-nya. Tapi ini tombol powernya agak kecil banget ini ya. Mantap. 1 week later. Jadi inilah tampilan awal mantan versi Samsung di tahun 2024. Ada yang tahu ini seharga berapa? Bisa kalian komen di bawah video ini. Untuk pertama kali saya megang HP ini tuh, HP ini benar-benar ringan, mewah, dan tipis. Tipisnya HP ini tuh berada di ketebalan 7 mm dengan bobot di 132 gram. HP ini mempunyai kedua sisi lengkungan di kiri kanan. HP ini benar-benar mewah pada zamannya, bahkan untuk tahun sekarang pun masih mewah berkat kedua lengkungan di sisi kiri dan kanan. Unit yang saya punya ini warna green emerald. Terdapat 4 varian warna, yaitu warna hitam, warna putih, warna emas, dan warna yang ini green emerald. Di bagian belakang HP ini terbuat dari kaca yang dilindungi Corning Gorilla Glass 4, ditemani kamera 16 megapiksel yang support OIS dengan bukaan 1.9. Di sampingnya kamera terdapat sensor detak jantung dan LED flash. Di bawah terdapat logo Samsung. Di bawah ini terdapat logo email. Lanjut ke sisi kanan HP ini terdapat tombol power. Ke sisi atas terdapat garis antena, lubang mikrofon, sensor infrared, dan HP ini hanya support single SIM, bukan dual SIM atau hybrid, akan tidak support micro SD. Di sisi kiri terdapat tombol volume atas dan bawah. Di sisi bawah terdapat garis antena, lubang jack 3,5 mm, lubang micro USB, lubang mikrofon lagi, dan grill speaker. Layar depannya ini terdapat kamera 5 megapiksel dengan bukaan 1.9. Sampingnya terdapat earpiece. Sampingnya ini terdapat sensor proximity dan sensor cahaya. Sampingnya ada sensor LED notifikasi. Di bawah earpiece terdapat logo Samsung. Di bawah layar ini terdapat tombol kapasitif dan tombol VC home yang fungsinya sekalian ngerangkap jadi fingerprint. Untuk kecepatan fingerprintnya ini bisa dibilang cukup cepat, nggak kalah dengan HP-HP zaman sekarang. Lanjut ke soal layar depan. HP ini memiliki resolusi 2K 1440 pixel x 2500 dengan ukuran 5,1 inci dengan panel Super AMOLED dengan lengkungan di sisi kiri dan kanan. Untuk unit yang saya punya ini layarnya ada shadow. Untuk brightness HP ini bisa dibilang terang. Saya mentokin di brightness full pun HP ini masih bisa kelihatan di bawah dari matahari. Untuk fitur dan kelengkapan HP ini bisa dibilang cukup lengkap. HP ini mempunyai NFC, sensor proximity dan cahaya, sensor LED notifikasi yang saya sebutin tadi. Gironya sudah hardware. Ada wireless charging yang nggak bisa disaingin HP 1 jutaan sekarang. Ada sensor detak jantung yang sudah punah di HP Samsung sekarang. Lanjut ke soal software HP ini. HP ini di awal rilis Android 5.0 alias Lollipop dan mendapatkan 2 kali update ke Android 7 Nougat dengan basis Samsung yaitu TouchWiz. Untuk sini saya sedikit bahas dengan TouchWiznya Samsung ini. Untuk menurut saya TouchWiznya Samsung ini masih banyak bug
masih lelet dan banyak bloatware. Seperti kalian lihat di bawah layar ini, untuk tombol kapasitifnya ini seharusnya ada lampunya nyala, tapi di sini tidak nyala entah kenapa. Yang lain atau bar atas, tapi di sini tidak bisa, harus swipe dari atas. Jadi close switch-nya ini belum final menurut saya, masih banyak bug-bug dan ngeselin. Dan di sini HP ini belum support always on display, tapi gantinya always on display ini yaitu jam malam. Jam malamnya ini hanya aktif 12 jam, jadi harus kalian atur sendiri jam malamnya ini. Dan jam malamnya ini jika bakalnya jadi always on display di HP Samsung selanjutnya seperti S7, S8 dan seterusnya. Di sini juga ada SG screen atau panel S yang HP-HP Samsung terbaru sekarang pun sudah pada punya. Tapi di untuk HP dulu SG screen ini benar-benar mewah, bahkan cuma flagship Samsung doang yang punya. Untuk getaran HP ini tuh bisa dibilang lumayan. Lanjut ke soal hardware HP ini. HP ini ditenagai chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 7420 dengan kecepatan 2,1 GHz, sudah octa-core dengan fabrikasi 14 nanometer dengan GPU Mali T760. HP ini sudah support 4G. HP ini mempunyai 3 varian RAM, yaitu ada RAM 3/32, RAM 3/64, dan RAM 3/128. Untuk unit yang saya punya ini bagusnya masih RAM 3/128. Untuk kebutuhan zaman sekarang pun masih bisa tanpa khawatir memorinya penuh, karena mengingat HP ini tidak support micro SD atau dual SIM. Baterai HP ini benar-benar bisa dibilang kecil, mengingat HP ini tipis. Baterai HP ini memiliki 2600 mAh. Itu benar-benar 2 kali lipatnya HP zaman sekarang. Jadi untungnya HP ini sudah support fast charging 15 watt. Untuk kecepatan 0 ke 100 nya sih bisa dibilang cukup, hanya makan waktu 1 jam 20 menit. Ya dibilang lambat enggak, tapi dibilang cepet juga enggak juga. Ini saya sudah install beberapa aplikasi game dan sosmed. Jadi di sini saya akan ngetes main game Mobile Legends, yang game pasaran saat ini. Untuk di frame rate-nya hanya tinggi dan dengan grafis sedang di bawahnya. Bisa mentok di ultra, tapi supaya lancar mending main di grafis bawahnya aja. Di sini sekalian ngetes speakernya. Speaker ini bisa dibilang bagus, gak jelek, kencang. Sini rame ya. Ini kencang speakernya, kagak, bukan speaker receh seperti HP-HP yang lain. Ngeri. Ini dengan layar 5,1 inci bener-bener kecil banget mainnya. Kurang puas sih untuk main seperti yang saya mainkan dengan Kimi. Frame rate-nya kalau lagi ngewar gini kagak lancar, patah-patah. Mampus loh. Ya mati. Sini kalah main gamenya di Kimi. Gimana ya? Di sini di main game ini ya ada tersedia game mode game. Cuman ini mode gamenya benar-benar versi lawas, bukan Samsung yang terbaru gitu mode gamenya. Cuman ada rekaman, sensor gitu-gitu doang. Bukan yang terbaru lah maksudnya. Tampilannya juga kayak gini. MVP capek ya. Biasa ganti season badak, epicnya bener-bener berasa. Dan di sini saya akan bermain Mobile Legends di HP ini. Rendernya HP ini lama ya.
HP-nya udah cukup ini ngapa ada di atas genteng ya. Gimana ini, Allah, mati. Bentar dulu. Untuk HP ini di settingan bawaannya smooth medium, bisa balance medium. SD HP ini tidak support, benar-benar udah definisi HP kentang ya, udah HP umurnya 10 tahun. Jadi supaya lancar dan enak ini mainnya di smooth medium biar enaknya. Giro HP ini sudah hardware. Oh enggak, ini cari musuh dulu, bagi. Ini dia, ada musuh ya, bot sih. Mati kan. Di sini bener-bener di ininya kagak lancar ya. HP udah berumur hampir 10 tahun. Tahun besok udah 10 tahun nih HP umurnya. Tuh patah-patah, kagak, mungkin di rata stabilnya di 22 kali ya, 22 fps. Cari musuh lagi dah. Ini ada musuh lagi. Mantap senjatanya. Ya mati. Ya. Dan di sini saya akan main Garena Andon di HP ini yang ukurannya bisa 15 GB lebih ini. Di sini bener-bener berat ya. Ya keliling aja dulu, nggak usah yang lain-lain. Ini HP-nya bisa dibilang patah tuh, nggak bisa dimainin, tapi di bawah 10 fps mungkin. Dan ada zombinya, ngeri, mampus dah. Coba kita main. Patah enggak. Apakah bisa? Coba tembak zombinya dulu. Mati. Mantap. Di senjatanya sakit ya. Hilang tuh. Sebelumnya saya main PUBG, ngerendernya agak lambat. Di sini main Garena Andon juga saya dibilang lambat juga. Ini zombinya gitu ya, zombie di malam harinya. Dan di sini ada yang tahu ini game apa? Ya ini game Play Together. Ya game-game yang saya punya, yang nggak tahu kalian main game ini atau enggak. Untuk di sini aja, di lobbynya sini patah-patah, agak lancar tuh. Ini login dulu nih. Tapi game ini tidak seberat game yang sebelumnya seperti PUBG atau Garena Andon. Ini lebih ke kayak kehidupan doang sih. Anggap aja game ini mungkin seperti Stumble Guys yang kalian mainin. Untuk sini bisa kalian lihat agak patah-patah ini, tapi di sini masih bisa enak dimaininnya, walaupun starter ngebug gitu ya. Tuh ini terus lama loadingnya dan go-kart dulu. Patah-patah. Ini tes saja sebentar di sini aja. Untuk kamera 16 megapikselnya sendiri sih bisa dibilang cukup bagus ya. HP ini ada HDR, bisa auto, bisa manual, bisa kalian sendiri gambarnya.
Jadi ini hasil rekaman dari Samsung Galaxy S6 Edge di tahun 2024. Bisa mentok di 4K 30 fps, tapi di 4K 30 fps ini hanya makan waktu 5 menit maksimalnya, nggak bisa lebih dari itu, mungkin karena hardware masih terbatas. Ini saya tembakin ke matahari di jam 4 sore. Panas karena bulan Oktober. Bisa zoom sampai 4 kali. Ini bisa kalian lihat sendiri. Tajam ini di 8 kalinya, beda sama HP Samsung yang dulu-dulu. Bagus hasilnya sih menurut saya. HP ini ada di batasnya ini di 4K 30 fps, 2K 30 fps, dan Full HD 60 fps. Kalau untuk Full HD 30 fps dan di bawahnya nggak dikasih batas waktu. Jadi inilah kamera depan Samsung Galaxy S6 Edge dengan resolusi 5 megapiksel, bisa mentok di 2K 1440 pixel di 30 fps, sama kayak kamera belakangnya, hanya dibatasin waktu 5 menit. Bisa kalian lihat sendiri di jam 12 siang ini saya tembakin ke matahari seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi ini perekaman dari HP Samsung Galaxy S6 Edge di malam hari di jam 1 malam ini, biar berasa di perekaman 4K 30 fps. Ini benar-benar udah gelap banget. Ini udah nggak ketolong gelapnya, udah hitam semua ini. Tapi sini masih bisa kelihatan tuh. Nah gitu dong, sisanya udah tinggal gelap doang ini. Di zoom sampai 8 kali seperti ini hasilnya. Ada autofocus di kameranya. Jadi kesimpulannya untuk HP ini di akhir tahun 2024, yaitu HP ini bagus buat kalian jadiin koleksi atau jadiin HP kedua. Tetapi ada 3 alasan kenapa saya tidak merekomendasikan HP ini di akhir tahun 2024. Yang pertama, soal software HP ini bisa dibilang jadul. HP ini mentok di Android 7 dengan touchwiz Samsung yang banyak bug sana sininya. Terlebih lagi, touchwiz ini belum final. Yang kedua, soal baterai HP ini bisa dibilang kecil. HP ini memiliki 2600 mAh. Sehari bisa ngecas 3-4 kali, walaupun agak intens pemakaiannya. Dan terakhir, soal hardware HP ini bisa dibilang jadul. Untuk menjalankan game-game berat seperti sekarang, seperti PUBG Mobile atau Undawn, HP ini udah keteteran. Tetapi untuk menjalankan game-game ringan atau buka sosmed ringan, HP ini bisa dibilang nggak ada masalah, lancar. Bahkan untuk buka YouTube pun HP ini sama sekali nggak ada masalah, benar-benar lancar sekali. Tetapi HP ini punya kelebihan tersendiri, yang pasti soal fisik dan bodinya HP ini benar-benar mewah. Dengan layar 2K, dengan kedua sisi lengkungan kiri dan kanannya benar-benar mewah. Bodi kaca depan belakang dengan frame metal, benar-benar HP ini mewah. Yang kedua, soal HP ini fiturnya bisa bilang lengkap, gak ada yang kurang. HP ini punya NFC, punya gyro, ada sensor infrared, ada sensor detak jantung, ada wireless charging, bahkan ada fingerprint yang bisa dibilang cukup cepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin soal kameranya, HP ini bisa dibilang cukup bagus dengan resolusi 16 megapiksel, punya OIS. HP ini kalau dalam kondisi cahaya yang terang benar-benar bagus hasilnya. Tetapi untuk kondisi malam, HP ini benar-benar udah nggak bisa ketolong, udah banyak noise atau udah tinggal gelapnya doang. Itu doang sih palingan kelebihannya. Gitu aja sih untuk kesimpulan HP ini. Mohon maaf kalau video saya ada yang kurang. Terima kasih telah menonton video ini.